Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya ingin sampaikan al-kiram ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengawasan Rabu malam Kamis Masjid Al-Mahmudi ingkang sangat kula hormati dan pimpinan saya dengan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita kedah syukur dari Allah Subhanahu wa taala wonten ing dalem menika kathah nikmat ingkang saged kita raosaken. Ingkang paling utama menika nikmat hidayah, nikmat petunjuk saking Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling berharga, sehingga dengan nikmat hidayah ini kita menjadi ringan dalam melaksanakan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga terus hidayah ini, mari kita terus jaga keislaman, keimanan ini sampai akhir hayat kita, sebagaimana pesan dari Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu meninggal, sungguh sekalian jangan kamu meninggal kecuali dalam keadaan Islam atau berserah diri. Mudah-mudahan kita semuanya tetapkan iman dan Islam kita sampai akhir hayat nanti, insyaallah. Amin. Banyak nikmat yang kita rasakan selain hidayah, kita juga mendapatkan kesehatan, sehingga dengan kesehatan itu kita menjadi ringan langkah kaki kita untuk menghadirkan kajian yang sejianya. Ini adalah majelisnya Ustaz Muna. Karena tadi sore beliau sempat jadi saya untuk izin diliburkan bagaimana beliau sedang bertugas dari pesawat untuk mengikuti workshop di Bandung, sehingga perlu persiapan sebelum berangkat nanti malam. Sehingga saya konsultasi pada pengurus Pak Sijarwanto terutama, beliau menghendaki ya udah Pak Imam saja kalau mendengar untuk menjaga keistiqomahan. Terus mari kita lanjutkan, walaupun mestinya semua topik, tapi kita meneruskan Al-Arba'in An-Nawawi. Mohon maaf tidak ada konfirmasi, jadi Pak Maman sempat bawa kitab hijau karena kertasnya sebanyak ini. Yang Pak Haji beliau juga membawa malah dua-duanya terus. Ya, semuanya insya Allah sudah terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita lanjutkan untuk Al-Arba'in An-Nawawi sebagai tanda kesyukuran kita atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita membuat majelis, membaca hadis-hadis Rasulullah, kemudian bisa menambah iman dan ilmu kita dalam beribadah insyaallah. Kita kemarin sudah sampai hadis yang ke-7 dan sudah kita akhiri tentang ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Langsung saja kita menuju ke hadis yang nomor ke-8 di kitab ini, ada di halaman 16. Ini hadis dibawa oleh putranya Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar. Kalau di sini diberi tema orang yang harus diperangi. Namun kalau di salah yang saya punya ini penghormatan seorang muslim. Nanti kita coba gabungkan tema keduanya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar, atau lengkapnya adalah Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Umar. Mudah-mudahan Allah meridhoi keduanya. Keduanya ini adalah Ibnu Umar sendiri dan juga orang tuanya, yaitu Umar Ibnu Khattab. Kalau dikatakan radhiyallahu anhuma, itu berarti doa ini dikaitkan kepada dua orang, dinisbahkan kepada dua orang. Yang pertama orang yang membawa ini, dan yang kedua adalah orang tuanya. Didoakan di dalam hadis ini radhiyallahu anhu, disebabkan karena Abdullah bin Umar itu seorang muslim, sahabat Nabi, dan orang tuanya juga muslim, beriman kepada Rasulullah SAW. Biasanya kalau orang tuanya tidak muslim atau bukan merupakan sahabat Nabi, dia masih kafir, tapi anaknya Islam, tidak disebut radhiyallahu anhu, tetapi cukup radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Bisa jadi masih hidup tapi belum beriman, atau sudah meninggal belum sempat beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Islam, beriman kepada Allah. Sehingga ini posisi radhiyallahu anhu ini mendoakan Abdullah bin Umar dan juga ayahnya Umar bin Khattab. Kita masih ingat pernah menemui hadis yang dibawa oleh beliau ini, yakni hadis ketiga. Bapak Guru bisa membuka kitabnya, itu sepertinya hadis ketiga dulu. Nah ini ada an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Jadi tentang rukun Islam, dibangun Islam itu atas 5 perkara: syahadat, sholat, zakat, dan puasa, haji. Itu juga dibawa oleh beliau, insyaallah. Ini juga hadis yang kedua yang berasal dari beliau. Apa yang disampaikan? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya atau sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu, aku diperintah, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta, sehingga yashhadu, mereka semuanya bersaksi, alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah utusannya Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan sholat, wa yu'tuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Faidah fa'al, maka apabila mereka mengajarkan dari itu, yakni bersyahadat, kemudian mendirikan sholat dan membayar zakat, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau mereka sudah syahadat, sudah sholat, sudah zakat, maka terpelihara dari darah dan hartanya, kecuali dengan hak Islam. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya atau perhitungannya mereka berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, Imam Muslimun, dan Imam Muslim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara garis besar hadis ini bisa kita pahami dengan 3 tahap atau 3 segi untuk bisa memahami dengan baik. Yang pertama, hadis ini perlu diketahui bahwa hadis ini kalau kita munculnya atau keluarnya hadis, ini hadis muncul di Madinah ketika Rasulullah sudah di Madinah, sehingga tidak lagi di Mekah. Kita semuanya memahami bahwa karakter dakwah Rasulullah ketika di Mekah itu sangat berbeda dengan karakter dakwah ketika di Mekah ke Madinah. Di Mekah berbeda dengan di Madinah.
Kalau di Mekah 13 tahun di sana, sedangkan 10 tahunnya di Madinah, lama di Mekah. Itu Rasulullah tidak diizinkan oleh Allah untuk berperang. Jadi karakternya di Mekah itu dimusuhi oleh orang kafir dengan permusuhan yang sangat pun, maka Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk sabar dan bertahan, defensif, bukan attacking, defensif. Itu semua sabar. Dia apa-apanya sabar. Makanya diterangkan dalam Al-Quran, fa'fu'an bin nasfah, fa'fu'an bin nasfah. Pokoknya dia apa-apanya itu maafkan dia, wasfah, kemudian tinggalkan saja, lupakan, biarkan. Itu karakter di Mekah. Sehingga kita lihat kalau kita membaca sirah Nabawiyah, setelah Rasulullah diangkat sebagai Rasul pada usia 40 tahun sampai dengan 53 tahun beliau berangkat ke Madinah, itu hampir tidak ada peperangan, tidak ada perang, nggak ada perang. Beliau hanya kalau sudah nggak bisa bertahan di Mekah, mengungsi, minta perlindungan ke Taif, ke Ethiopia dulu, baru ke Taif. Nah, ke Taif itu malah dilempar batu, diusir, tapi tidak melawan. Itu karakter ketika di Mekah. 13 tahun beliau diminta untuk sabar, dan menahan diri. Nanti Bapak Ibu akan melihat perbedaannya ketika di Madinah bagaimana. Nah, menjadi menarik kenapa Allah itu tidak mengizinkan Nabi ketika di Mekah itu uqatilan nas, berperang atau memerangi manusia. Ini di dalam kajian-kajian sirah atau para ulama sudah membahas ada rahasia-rahasia atau hikmah kenapa di Mekah itu tidak diizinkan untuk berperang. Yang pertama, al-muslimuna fi Makkah qalilun. Orang-orang Muslim di Mekah saat itu jumlahnya sedikit. Kalau diperintahkan perang, Bapak Ibu bisa bayangkan, mayoritas melawan minoritas. Yang pertama pasti kalah. Yang kedua, masa depan Islam hilang. Rasulullah sebagai penggawa misi agama yang besar itu akan tidak ada bekasnya lagi, sehingga Islam tidak akan sukses menjadi agama penutup yang akan mengajak manusia dari zulumat ila nur, dari jahiliyah kepada cahaya Islam. Maka ini banyak diambil hikmahnya para ulama. Kenapa di Mekah itu tidak diizinkan perang? Al-muslimun fi Makkah qalil. Orang-orang Muslim berada di Mekah itu baru sedikit sekali. Bapak Ibu bisa baca di sirah itu ketika Nabi berangkat ke Madinah 10 orang. Sedikit sekali. Kok 70 melawan ribuan ya? Yes. Nggak lama, nggak pada lawannya. Sehingga disimpulkan oleh para ulama rahasianya karena memang orang Muslim di Mekah masih sedikit, sehingga Allah ngeman dengan cara tidak diizinkan berang. Sabar, tahan diri, dia apa-apa itu sabar. Kemudian yang kedua, rahasia atau hikmah kenapa di Mekah tidak diizinkan perang oleh Allah SWT untuk tadribun nufusul mu'minina ala sholat, untuk melatih jiwanya orang-orang yang beriman saat itu yang mengikuti Rasulullah, bertahan, dilatih jiwanya untuk sabar, tahan uji. Karena yang akan dihadapi tentu nanti akan lebih lagi. Dipersiapkan sejak di Mekah untuk sabar, menahan diri pada saatnya nanti kalau sudah perang, mulai perang. Jadi memang orang-orang Muslim yang saat itu berada di Mekah, ya orang Muslim gergetan itu. Masa kita itu sudah didolimi kayak gini, keluarga kita sudah diblokade keluarganya, kemudian diputuskan dengan masyarakatnya nggak boleh menikah. Rasulullah dulu ada 3 tahun itu dia baru keluarga Hashim itu. Jadi kan ya ada orang-orang yang nuraninya masih baik, harus mengirimkan onta, juga harus melayu ke tempat pembimbingannya keluarga Bani Hashim. Namun orang-orang mukmin yang saat itu sebetulnya punya karakter namanya penyerang, petarung itu juga sudah beberapa kali dalam sejarah menceritakan kita menghunus pedang, tapi Rasulullah ditahan seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab boleh-balik menghunus pedang karena Rasulullah didolimi, tapi Rasulullah menahan, tahan.
karakter orang Mekah. Kalau Rasulullah itu baru sujud di Masjidil Haram, Abu Jahal itu menimpai pakai kotoran unta yang masih baru hangat itu, ya. Putrinya Nabi yang bernama Fatimah dengan nangis saja, bapakku salah opo, bapak mungkin apel orang pengokok, sampai segitunya perlakuan orang kafir. Yang memutuskan perjalanan Pak berkata, ya Rasul, seandainya kau perintahkan aku untuk membunuh dia, akan penggal akhirnya. Tapi Rasulullah sabar. Di Taif juga demikian, sampai malaikat itu mengirimkan tawaran bantuan. Jika engkau menghendaki, engkau tinggal berdoa kepada Tuhan dia. Ya Muhammad, saya siap malaikat penjaga gunung ini menimpakan 2 gunung di sekitar Taif. Kami akan siap menimpakan ke penduduk Taif yang musuh. Rasulullah tidak. Akhirnya karakternya di Mekah itu terlihat betul Rasulullah diminta untuk sabar. Allah mengerti kaumi fa'inna minayat. Bahkan Rasulullah berdoa kepada penduduk yang melepai yang muslim itu, saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan dari sulbi mereka nanti akan lahir generasi-generasi yang kuat dalam menyiarkan dakwah Islam. Dan terbukti orang-orang Taif setelah seketika Rasulullah muslim semua menjadi pendakwah yang luar biasa. Mereka sampai kemudian seandainya Rasulullah mengiyakan berandai-andai Rasulullah, oh iya silakan saja, saya sudah sedih ini, silakan dibantu untuk menghancurkan Taif. Itu nanti akan ada bencana baru, namanya gunung terbang menimpa sebuah kaum, namanya apa tidak tahu. Tapi Rasulullah tidak mengiyakan tawaran. Dengan karakter di Mekah itu masih harus sabar, tahan diri. Dan rahasia hikmah terakhir kenapa tidak diizinkan di Mekah itu adalah Allah besar harbu dana liyatu dukulan buyut, agar tidak berkorban perang berjalan. Damawiyah, agar tidak berkorban perang darah di dalam rumah, agar tidak perang berjalan di dalam rumah. Maksudnya itu saat itu orang-orang yang ada di Mekah itu, satu rumah itu ada yang kafir, ada yang muslim, itu jadi satu rumah. Ada misalnya anaknya sudah mengikuti Nabi, sudah beriman, tapi orang tuanya masih belum. Ada yang orang tua sudah, anaknya belum, atau saudaranya sudah, saudara satunya belum. Itu banyak terjadi seperti itu di zaman awal-awal kematian Nabi. Nah kalau diizinkan perang, nanti satu rumah itu bisa paten-patenannya, bisa perang di dalam rumah karena diizinkan perang. Nah, ini salah satu rahasia kenapa di Mekah itu tidak diizinkan perang. Masya Allah, luar biasa hikmah yang disimpulkan oleh para ulama. Karena ya itu membuktikan bahwa agama kita ini diajarkan sejak awal Allah dan Rasulnya itu harus melewati tahapan di Mekah itu sabar dan tahan diri. Nanti kalau sudah berada di Madinah itu ada ukotilan nasi memerangi manusia. Dalam agama kita itu disebut dengan tadris itu tahapan-tahapan. Jadi syariat itu turun banyak tahapannya. Seperti halnya ketika kita diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu kita, itu kan melewati tahap juga. Itu disebut dengan nanti sunatullah. Allah itu punya tahapan-tahapan yang itu berlaku kepada alam semesta. Walaupun Allah Al-Qawi dengan kun fayakunnya bisa saja melanggar sunatullahnya sendiri pada saat-saat tertentu. Sunatullahnya itu api kan panas, bisa jadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Ada sunatullah yang seperti itu. Manusia mati tidak bisa hidup lagi, tapi atas izin Allah di saat-saat tertentu Allah bisa mengeluarkan mukjizat seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Batu keluar konta atau batu keluar air itu kan zat-zat yang Allah mengeluarkan kun fayakunnya. Tetapi secara umum tahapan-tahapan itu menjadi sunatullah. Kita diciptakan oleh Allah itu dalam rahim kita sebelumnya kan berupa sulalatin min tin, dari air saripati tanah di laki-laki, lalu kemudian ketemu dengan sel telurnya perempuan jadi segumpal daging, lalu segumpal darah,
kemudian setelah segumpal dada dulu, baru segumpal daging, lalu kemudian menjadi tulang yang dibalut oleh daging, lalu khalqan akhar, jadi calon manusia, ciptaan yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ditutup ayat ini. Jadi ada tahapan-tahapan yang memang ini pendidikan tarbiyah dari Allah dan Rasulnya, bahwa kita dalam menerapkan segala sesuatu itu ya itu kita. Seperti kita mendidik anak kita itu nggak bisa langsung baik, langsung sempurna, mesti harus tahapan-tahapan dulu. Dari yang tahap pertama, kedua, dan seterusnya. Seperti Allah mengharamkan khamr, minuman keras atau arak, itu juga kalau kita kaji di Al-Quran itu ada 3 tahapan pengharaman khamr. Yang pertama itu khamr diawali dengan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamr dan judi. Ismuhuma akbaru min nafihima. Jawab dalam ayat itu, dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Awalnya begitu. Oh, karena apa? Karena khamr itu ternyata sudah menjadi minuman keras, itu menjadi tradisi masyarakat Arab yang nggak bisa atau sulit untuk dilepaskan. Kok Islam datang tiba-tiba langsung menghilangkan itu? Nah, itu tidak sunatullah. Di frontal itu tidak sunatullah. Tetap harus ada tahapan. Pertama ditanya harus sebuah yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabir. Katakan wahai Muhammad, keduanya ismun kabir, ada dosa besar. Wa ismuhuma akbaru min nafihima. Jadi kejelekannya itu lebih banyak daripada manfaatnya. Yang diakui memang minuman keras atau judi yang manfaatnya seneng-seneng, tapi dosanya jelek, dampak buruknya lebih besar. Lalu setelah itu turun lagi ayat pada beberapa saat berikutnya, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat saat mabuk, saat sedang sakau. Jadi kalau sudah mau sholat itu akhirnya dijadwal. Di zaman Nabi itu pelarangan khamr bertahap, dijadwal akhirnya mabuk itu. Tidak boleh mabuk sembarangan. Habis maghrib tidak boleh, gitu. Habis zuhur tidak boleh, habis asar tidak boleh. Yang boleh itu habis isya. Mabuk boleh tapi habis isya. Kenapa habis isya boleh? Karena pas malam datang boleh. Dikarenakan nanti kalau sudah larut malam panjang itu memenuhi sholat subuh kembali itu sudah sadar, sudah bisa sholat lagi. Tidak ada penjagaan waktu itu tahapannya begitu. Dan barulah kemudian ayat nama khamru wal maisiru wal ansaru wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Tegas dan itu sebenarnya khamr, minuman keras, wal maisir judi, wal ansar wal azlam, mengundi nasib dengan apanah, rijsun termasuk perbuatan yang kotor, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajtanibu, jauhi langsung. Itu dosa, jauhi, larangan kan bentuknya langsung larang. Saat itu langsung semua meninggalkan itu, semua meninggalkan. Dan itu tahapannya sangat bijaksana. Dan karakter sunatullah kita di agama kita, Allah dan Rasulnya itu senantiasa berbahas. Begitu juga dengan pelarangan riba. Riba itu dikaji di ayat-ayat yang terkait riba itu ada pelarangan sampai 4 ayat. Terkait dengan orang Yahudi, terkait kebiasaan orang Arab, sampai dengan orang yang masih bermain riba, sama dengan menantang perang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu larangannya jelas. Fa'ilan ta'alu fa'adahu bihabbi minallah wa rasulih wa intum falakum ru'usu amwalikum la ta'timuna wa la ta'lamun. Terakhir ayat tentang riba itu surat Al-Baqarah. Nah, kemudian yang kita sering dengar juga tahapan puasa. Puasa itu juga bertahap. Dulu orang yang nggak kuat puasa itu boleh membayar apa istilahnya ya, denda tidak berpuasa berapa sok kurma. Kalau kita yang mau masih diberlakukan itu ya kayak sok-sok itu sebayar beras merah kilo seminggu. Itu dimaksud dan dihapus aturan itu karena sudah ada ayat yang baru yang boleh membayar itu hanya orang-orang yang dibenarkan tidak mampu secara udzur syar'i. Jadi
orang tua yang sudah tidak mungkin tahun depannya berpuasa, atau orang sakit menanggung yang tidak lagi bisa, atau pekerja keras yang dimungkinkan juga tidak bisa melaksanakan puasa. Ada fidyah. Orang-orang yang tidak kuat modalnya hanya malas saja sudah tidak. Nah itu tahapan-tahapan karakter dalam agama kita dalam menetapkan syariat itu senantiasa tadrij, yaitu bertahap. Nah kita masuk pada hadis ini. Yang pertama, umirtu an uqatilan nas. Rasulullah menyampaikan, saya diperintah untuk memerangi manusia. Yang pertama, bagian pertama, saya diperintah untuk memerangi manusia. Ini sudah posisinya Rasulullah di Madinah. Ada perintah untuk uqatil itu memerangi manusia. Ini sudah karakter hadis yang turun di Madinah. Ada dua kata, uqatil dan anas. Siapakah manusia yang diperangi? Yang pertama uqatil dulu. Uqatil itu di syarah disebutkan bahwa memerangi itu tidak harus perang yang bawa senjata itu. Tetapi memerangi di sini dimaksud juga bisa berupa menetapkan denda bagi orang-orang yang melanggar, atau anas orang-orang yang melanggar, atau dikurung karena melanggar syariat. Dan yang ketiga maknanya adalah perang itu ya dibunuh. Jadi uqatil itu di perang itu tidak hanya dibunuh, dihilangkan nyawanya, tetapi ada maksud di sini menetapkan denda, kemudian penjara atau kurungan, dan yang terakhir adalah perang. Terus siapa yang diperangi itu yang dimaksud tiga itu? Anas maksudnya di situ. Anas itu ada tiga disampaikan secara ini, yaitu jami'ul kufar, semua orang-orang yang memerangi Islam. Semua orang yang memerangi Islam itu boleh nanti didenda kalau dia tidak mengikuti aturan Islam, dipenjara atau dikurung atau diperangi dulu. Kemudian tarikus sholat. Anas yang perlu diperangi itu, yang boleh diperangi itu adalah tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kemudian wa mani'uz zakat, dan orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Ini tiga orang yang masuk ke dalam anas yang perlu diuqatil, diperangi. Yang pertama, hatta hingga yashhadu, mereka itu anas menyaksikan atau bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, atau syahadat, lalu mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi diperangi tiga macam karakter manusia itu sampai dia ditemui tiga hal ini. Dia bersyahadat, kemudian dia mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dalam artian apabila sudah melakukan tiga hal itu, kita temui secara dohir, orang itu kok sudah bersyahadat, la ilaha illallah, dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita pernah lihat dia melakukan sholat, kemudian dia mengeluarkan zakat. Fa'idha fa'alu dzalika, disampaikan Rasulullah, jika kita menemui manusia kok sudah mengerjakan seperti itu, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka Rasulullah menjamin darahnya itu haram untuk ditumpahkan, wa amwalahum, dan tidak boleh digugat darah bendanya, tidak boleh diganggu. Illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hukum Islam, dengan kebenaran Islam. Maksudnya orang itu sudah bersyahadat, sudah sholat, sudah zakat, tapi oleh Islam ada yang bisa dihukumi, ditumpahkan darahnya. Misalnya dia kena hukum kisos, membunuh orang, lalu diputuskan oleh pengadilan, kemudian dia dihukum kisos. Ditumpahkan darahnya boleh karena hak Islam. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat orang itu sudah syahadat, kemudian sudah sholat, sudah zakat, tidak boleh diganggu. Dijamin oleh Rasulullah, darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh diambil sembarangan, karena dijaga dalam agama kita. Jadi misalnya orang yang tadi membunuh, yaqtul mu'minan muta'ammidan, membunuh seorang mukmin yang muta'ammidan dengan sengaja, maka dia dikenai hukum qisas. Yang menggal nanti adalah pemerintah yang memutuskan, khususnya pemerintah Islam, dan itu dibolehkan karena bihaqqil Islam, berdasarkan karena hukum Islam. Atau orang yang kufur ba'dal iman,
orang yang kufur pada iman, menjadi kafir setelah sebelumnya beriman, atau istilah mudahnya dan murtad yang saat ini sedang viral. Kita menyaksikan di berita itu ada yang murtad tapi ngajak-ngajak memamerkan kemurtadannya itu disia-siakan. Nah itu dalam hukum Islam murtad itu dibunuh, tetapi yang membunuh adalah pemerintah, tidak sembarangan membunuh. Itu pemerintah yang ada syariat Islam, hukum di sana diputuskan dalam pengadilan, itu orang-orang yang murtad itu dibunuh. Seperti yang terjadi ketika awal-awal Rasulullah meninggal itu, yaitu Islam dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq, memerangi orang yang enggan membayar zakat dan orang-orang yang murtad dari Islam. Atau zina ba'da ihsan, zina ba'da ihsan, orang yang berzina tapi sudah pernah menikah, aja yang aja sudah dari pemerintah, itu karena hak Islam, karena ada pelanggaran yang ia lakukan melanggar dari aturan Islam. Walaupun dia syahadat, sholat, zakat, boleh ditumpahkan darahnya karena hak Islam. Tetapi bila tidak ada yang demikian, tidak ada hak Islam, asal dia syahadat, asal dia sholat, asal dia sudah berzakat, maka darahnya dijamin, hartanya juga dijamin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Bagian yang kedua. Yang terakhir Bapak tadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini yang ketiga bagiannya adalah wa hisabuhum 'ala Allah taala. Dan hisabnya atau perhitungannya mereka itu Allah Ta'ala, di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya dari wahisabuhum Allah Ta'ala ini adalah kita menghukumi manusia itu berdasarkan yang kita lihat, tetapi selebihnya itu kita tidak tahu di hatinya bagaimana. Itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksud wahisabuhum Allah Ta'ala. Kita kan kadang-kadang juga pengen lebih detail. Muslim tapi enggak sholat ya kita. Sholatnya hanya lisan. Sudah kita lihat sekali saja itu sudah layak dia nanti dikuburkan di makamnya orang Muslim. Ya, kita tidak pernah dia sholat atau di syahadat, walaupun syahadanya ketika pas nikah itu kita saksikan. Dan dia juga pernah bayar zakat fitrah minimal. Dia Muslim. Nah, jangan diungkit-ungkit, walaupun sholatnya tidak komplit setiap hari, dia sudah layak untuk dimakamkan di makam sesama Muslim. Jangan kemudian dipinggir-pinggirkan, kayak disingkir-singkirkan. Bisa berkumpulan. Dulu ada sahabat Bapak Ibu yang namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini diperintah oleh Rasulullah SAW untuk dia memimpin perang di sebuah kabilah yang saat itu tidak mau memeluk agama Islam, Lalu terjadilah keributan itu sampai didengar oleh Rasulullah SAW. Disebabkan Usamah bin Zaid ketika genting-gentingnya perang itu, perang tanding itu, ada laki-laki yang sudah di depannya Usamah itu. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, tapi oleh Usamah karena nanggung, padanya itu sudah siap untuk menebas. Mestinya dia tahan karena sudah la ilaha illallah, karena sudah bersyahadat. Mungkin Usamah bilang ini paling ya syahadat politik istilahnya itu, dan kita dikasih hari ini masa ada di bibir saja. Aku dibunuh sama terus. Ada sahabat yang menyaksikan kejadian itu, dilaporkan sama Rasulullah. Ya Rasulullah, Usamah melakukan satu perbuatan yang tidak terpuji. Apa perbuatannya? Ada musuh kita yang syahadat, di depan beliau keras, kami semuanya mendengar, tapi tetap dibunuh. Sudah la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersyahadat keras sekali, tetapi masih diteruskan dia dibunuh.
Padahal kan kita semuanya tahu, pernah menyampaikan bahwa darahnya, hartanya orang yang bersyahadat itu sudah dijaga, dijamin. Tapi bersama orang-orang jalan, panggil sama satu ketika dipanggil Rasulullah SAW di dalam apa ya? Ucapan Rasulullah itu banyak redaksinya. Di antaranya adalah wahai Usama, apakah engkau perlu membelah dadanya supaya tahu bahwa dia itu benar-benar beriman pada Allah? Apakah belum cukup dia mengucapkan la ilaha illallah sehingga engkau tetap membunuhnya? Apakah perlu engkau membelah dadanya terus melihat isi hatinya ada kalimat la ilaha illallah enggak? Ini Rasulullah marah, panas. Iya, salah satu kemarahan Rasulullah itu ketika bersama dengan Usama. Jadi Rasulullah itu pernah marah juga. Kalau Islam aturan Islam dilanggar seperti membunuh yang mestinya terjaga, Rasulullah. Sehingga kita boleh marah kalau ada orang yang baik, tidak bersalah, kemudian dia disepelekan, dia orang yang dibunuh, itu kita boleh. Seperti marahnya Rasulullah. Apakah engkau perlu membelah dadanya, melihat hatinya, apakah ada la ilaha illallah di dalamnya? Apakah belum cukup dia mengucapkan la ilaha illallah? Masya Allah biasa dalam menjaga marwah Islam. Mana boleh diulang sampai 3 kali. Apakah Usama, apakah engkau perlu membelah dadanya, melihat isi hatinya, apakah dia betul-betul punya kalimat la ilaha illallah di dalamnya? Apakah belum cukup dia mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa engkau belum? Rasulullah seperti itu sama ya, mengkalau anak saya harus bermarah, apalagi dalam hal yang kesalahan besar. Itu sebenarnya menjadi pelajaran bagi orang Muslim semuanya, berhati-hati kemudian terus apalagi menumpahkan darah seorang Muslim. Makanya kita perhatikan dari berita-berita orang membunuh seenaknya itu masuk. Salah-salahnya kok belum lengkap gitu kan, mengkaji sikap-sikap Rasulullah dari Rasulullah. Mungkin ada cuci otak atau apa istilahnya ya, orang gampang sekali menyalahkan orang lain apalagi kemudian menumpahkan darah. Karena nyawa itu dalam agama kita sangat dilindungi, harta juga dilindungi dalam syariat kita. Sehingga aturan-aturan itu banyak terkait dengan penjagaan harta, penjagaan nasab, penjagaan harta supaya tidak seenaknya dibunuh. Ada hukum kisos, hukum kisos itu hukum membunuh, kemudian dihukumi juga dengan bunuh. Bisa batal itu hukuman kisos itu apabila anggota keluarganya memaafkan, lalu syarat untuk memberikan denda diberikan. Misalnya ada musyawarah seperti itu. Ini betapa pentingnya dalam menjaga kehormatan seorang Muslim, khususnya adalah kehormatan berupa harta. Bapak ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini bisa kita cukupkan penjelasannya sudah lengkap kita sampaikan tadi yang kita tahu dan bermanfaat. Jadi sekali lagi ada 3 bagian dalam hadis ini yang bisa kita pahami. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan ini ketika beliau sudah berada di Madinah. Karakter dakwah di Madinah memang sudah diperbolehkan untuk memerangi orang kafir apabila diperangi. Faqtuluhum haitsu saqitum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Ayat itu. Maka bunuhlah jika kamu diserang lebih dulu. Usirlah mereka jika kamu terancam untuk diusir. Ya, ada seperti yang Islam itu sudah mulai tegak dengan baik dan dijaga. Dan memang sudah banyak waktu itu pengikut agama Islam dan Rasulullah menjadi pemimpin agama, pemimpin pemerintahan sehingga sudah kuat dan banyak lobby kepada kerajaan-kerajaan di sekitar Madinah saat itu sehingga giginya Islam itu sudah tariknya itu sudah sangat tajam sehingga punya kekuatan untuk melawan sehingga berperang itu diperbolehkan ketika sudah dakwah di Madinah. Ketika dakwah di Mekah betul-betul 13 tahun itu sabar 13 tahun, 10 tahun baru diperbolehkan. Nah, ini nanti saya ada di Madinah dan kita tidak boleh semena-mena ketika memperlakukan manusia, khususnya memperlakukan darah dan darahnya. Kalau mereka bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, maka
Fa'ikhwanukum fiddin, namanya Fa'ikhwanukum fiddin. Mereka itu saudara seagama dalam ayat yang lain. Fa'ikhwanukum fiddin. Mereka itu adalah saudara seagama. Wong diri. Jadi kalau orang sudah syahadat, kita lihat sholat dan zakat, udah itu wong diri nggak boleh. Kita jaga harta, jaga darahnya dari kebenaran itu. Kecuali di hakim Islam dia melakukan pelanggaran yang diputuskan pemerintah seperti tadi contoh-contohnya itu, ya sudah monggo karena memang aturan agama harus ditegakkan. Wa hisabuhum 'ala Allah Ta'ala. Selebihnya kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita tidak tahu isi hati setiap diri manusia. Ya, kita hanya bisa melihat lahirnya saja. Kalau lahirnya sudah baik, ya sudah dia baik. Nah, ketika ada orang yang meninggal dunia itu kita dipersaksikan sama mereka, jadi saya itu maksudnya ada kali. Nah, benar-benar orangnya baik, kita mengakui dia orang baik. Dia adalah Allah, kita tidak dituntut karena kita jadi saksi, Pak. Kalau ada mayat yang mau dimakamkan di belakang, kita jadi saksi, Pak. Dengan wajib benar saksi. Kalau kalau diakui apa? Disiap-siap saja alasannya. Maksudnya saya itu nanti yang itu berarti saya nasido. Saya nasido. Bisa saya kan orangnya baik betul. Bisa juga saya itu saya meninggal tak tambah hati. Soalnya orang tidak mengenai masyarakat. Ada orang-orang yang banyak perbuatan dosa di masyarakat. Kalau dia meninggal itu rasanya lebih baik, lebih tentram. Ya, saya situ. Ya mudah-mudahan apa yang kita pelajari singkat ini membawa manfaat dan berkah ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.